Sekarang kita lihat permis-permisnya. Berarti apa? Berarti ibadah itu dari syariat menuju hakikat. Berarti tugas kita di dunia itu yang pertama belajar tentang syariat, kemudian menjalani syariat, kemudian belajar tentang hakikat dan memahami hakikat, kemudian menjalankan hakikat lewat thariqah tadi. Jadi dari syariat menuju hakikat. Jangan khawatir kalau ada yang ngomong sufi tidak sholat, sufi tidak puasa, itu hoax kalau hari ini. Ya, itu hoax. Oke, itu saya potong beberapa kalimat yang bagus. Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar. Kalimat ini bisa dipakai karena sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan cara yang tidak baik. Mengingatkan tapi menyakiti. Nah, itu melakukan perbuatan baik. Mengingatkan kan baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Ngasih sedekah tapi pakai caci maki. Nah, itu juga perbuatan baik, ngasih sedekah. Jalannya bukan caci maki. Ngasih tahu tapi bentak-bentak. Nah, itu banyak kita sering melakukan perbuatan baik tapi jalannya tidak baik. Ada juga yang kedua, berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain. Semua dilakukan karena Allah, hanya nyari ridhonya. Banyak sekarang orang yang pamer. Dan alhamdulillah media massa hari ini, medsos hari ini tuh mendukung kita untuk pamer. Ya kan? Ngapain dikit aja diposting, dipoto. Baru nraktir temen nih, dipoto ces. Terus semua ngasih jempol. Ya enggak tahu sih, mungkin mamerkan itu ya motifnya juga mungkin bukan pamer, tapi ya wujudnya pamer itu. Untuk dipertontonkan atau diperdengarkan. Diperdengarkan itu ya kadang sok-sok kita akan cerita, kok kemarin nggak masuk. Wah, mohon maaf ya Pak, saya itu banyak acara Pak. Hari kemarin itu saya diundang ke sana. Kemarin ya, itu memperdengarkan. Mempertontonkan atau memperdengarkan bahwa kamu orang baik, bahwa kamu orang hebat, bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji dan seterusnya. Hati-hati katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, nilai amalmu bisa rusak. Jadi hati-hatilah. Ya memang kita wajib melakukan kebaikan, cuma jangan sampai sudah capek-capek berbuat baik tidak ada nilainya, karena ujungnya hanya pamer. Ujungnya hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain. So, hati-hati, tidak akan ketemu hakikat. Syariatnya benar nolong orang, tapi ya karena dipamer-pamerkan, mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang. Hakikat amalnya hilang. Jadi berbuat baik itu dari syariat menuju hakikat, kemudian pakai thariqat yang baik, dan motifnya harus ikhlas. Ikhlas itu hendak mempertimbangkan efeknya. Apakah dipuji orang, apakah dicaci orang. Kalau memang baik, dijalani aja. Nah, itu rumusnya yang pertama untuk ibadah. Rumus kedua, untuk amalan kita bernilai, kita harus mau namanya tafakkur. Kenapa? Yo, kita itu manusia, sok-sok keliru, sok-sok salah, kadang-kadang tidak pas. Biar pas apa? Yo sering-sering kita renungi perbuatan kita sendiri. Tadi aku ngaji ngapain ya? Niatnya apa, yang dilakukan apa? Di kampus tadi ngapain aja ya seharian? Padahal aku punya tugas apa? Atau cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam. Kemudian itu namanya tafakkur. Kalau malam
Sempatkan untuk tafakur, katanya si Abdul Qadir Jailani. Orang yang tidak pernah tafakur itu tidak akan naik level. Kamu diceramai tiap hari, itu tidak ada gunanya kalau isinya ceramah tidak nyambung sama hidupmu sehari-hari. Untuk bisa nyambung apa? Tafakur. Tafakur itu kayak sistem itu mencocokkan kompatibilitasnya biar nyambung. Untuk hidupmu, misalnya tadi nasihatnya si Abdul Qadir Jailani, jangan amal untuk pamer. Nah, itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu. Kira-kira selama ini aku pernah pamer enggak ya? Pamer di mana ya? Motifnya memang pamer atau sebenarnya itu bukan pamer? Itu cuma tahadus bin nikmah. Wah, misalnya kamu kan sering begitu. Menceritakan kenikmatan, atau itu cuma alibi aja, janjinya ya pamer. Atau loh, itu namanya tafakur. Kamu mikir dirimu sendiri, peduli amat orang komentar apa, tapi sebenarnya itu. Nah, itu tafakur namanya. Dan orang berilmu yang suka tafakur ini kan nilainya di banyak hadis disebut lebih tinggi daripada ibadah. Di situ kalau di Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 jenis tafakur. Yang pertama apa? Merenungi sesuatu dan mencari sebabnya, mencari bagian-bagiannya sampai kemudian ketemu Allah. Aku bisa begini itu karena siapa ya? Ada peristiwa itu ditelusuri asal usulnya. Ya sih, semuanya memang skenarionya Allah. Tafakur yang semacam ini kayak ibadah 1 tahun, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, merenungi perbuatannya, terus mencari akarnya. Dayaku dari mana, apa saja yang aku lakukan, cocok apa enggak sama kehendaknya Allah, dan seterusnya. Nah, merenung semacam ini nilainya lebih dari 70 tahun ibadah. Padahal umur kita berapa tahun? Paling 70 tahun pas, itu kayak seumur hidup ibadah terus. Yang ketiga, merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi dalam segala hal, bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, di situ ada ilmu, ada pelajaran, ada kebaikan. Jadi renungi segala peristiwa dan temukan hikmahnya. Ini bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah. Cuma ya jangan dihitung besarannya ya, karena kamu itu sering pakai kalkulator. Iya, wah sudah 70 tahun ibadah toh Pak. Santai Pak, berarti aku bisa ngapain aja sekarang, kan aku sudah tafakur, kan mesti gitu. Itu sebenarnya itu simbolik, isyarat dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa itu loh besarnya pahala orang tafakur. Ada yang biasa, ada yang super, ada yang istimewa kayak martabak itu. Jadi ada yang level biasa pahalanya 70, ada yang pahalanya 1 tahun, ada yang pahalanya 100 dan 1000, malahan itu 1000 tahun loh. Itu tafakur, maksudnya keutamaannya. Jangan dihitung matematikanya. Itu nanti jangan-jangan kamu korupsi, Pak. Saya korupsi 1 juta. Yang 1 juta ini tak sodakohkan 100.000. Kan nanti dapat pahala 70.000 lipat. 70.000 kali 100.000, nah, hasilnya kan lumayan 70 juta. Dosanya sama pahalanya kan nanti menang pahalanya, Pak. Berarti impas kita, Pak. Kan? Ya, itu namanya matematika. Itu yang bikin kadang-kadang para koruptor itu habis korupsi terus umroh. Ya kan? Sebelum korupsi umroh, setelah korupsi umroh. Kenapa? Karena perbuatan di antara 2 umroh ini diampuni 100%. Ya itu kamu sedang main matematika sama Gusti Allah. Emangnya Gusti Allah ndeso, nggak ngerti kalau buat abusi. Jadi itu tafakur dasarnya. Jadi ibadah, ya kamu jangan
Pak, saya sudah bisa sholat kok Pak. Enggak, harus tafakur lagi. Sholatku sudah benar apa enggak? Kualitas sholatku zaman aliyah sama sekarang kira-kira semakin naik apa semakin drastis turunnya. Nah itu kan tafakur yang bisa. Ya dulu saya sholat itu lama loh, sekarang kok bisa cepet ya. Oh itu tafakur yang bisa. Kamu mikir, ini gara-gara aku semakin pinter, apa gara-gara cepet itu waktuku mepet, sibuk terus, apa gara-gara itu tafakur. Kadang-kadang kan memang semakin pinter orang, sholatnya semakin cepet. Ilmunya banyak masalahnya. Dia ngerti sela-selanya mana yang cuma sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Karena sholat itu kalau diambil wajib-wajibnya saja, paling takbiratul ihram, Fatihah, ruku, bahkan bacaannya aja kan sunnah. Yang penting ruku, terus sujud, cepat. Jadi nggak sampai 2 menit, 4 rakaat selesai. Apalagi diambil wajib. Apalagi Fatihahmu kan sering agak di-skip gitu kan. Tambah cepat ini. Ya kayak kamu nyetel video itu di fast forward, ada yang level 2, level 3 tambah cepet gitu. Untuk memperbaiki yang gini-gini ini kita butuh tafakur. Orang yang tidak mau menafakuri dirinya, kualitas hidupnya tidak akan naik. Yo gitu-gitu aja terus. Maka tafakur penting. Jadi rumus kedua sebelum ibadah, kita harus menetapi tafakur.